wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Baik, kenalkan saya Antika Kuncahyati. Di sini saya akan melakukan apa ya? Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trauma persalinan. Apa sih itu trauma persalinan? Trauma persalinan adalah kondisi fisik atau psikososial yang dialami oleh ibu setelah proses persalinan yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental, fisik, emosional, atau fisik yang dialami oleh ibu. Nah, trauma ini tuh bisa terjadi akibat pengalaman persalinan yang sakit, yang menyulitkan atau mengejutkan. Jadi karena itulah jadinya ibu tuh mengalami trauma persalinan. Oke, kemudian ada jenis-jenis trauma persalinan. Yang pertama ada trauma fisik. Trauma fisik itu terjadi karena yang pertama itu robekan perineum yang hebat, yang berat, kemudian operasi sesar darurat, kemudian pendarahan yang hebat, kemudian cedera pada bayi saat lahir, dan episiotomi dengan komplikasinya itu. Yang kedua ada trauma psikologis, di mana ini tuh terjadi karena persalinan yang berlangsung sangat lama atau yang sangat cepat. Kemudian ada kehilangan kendali dalam proses persalinan. Kemudian ibu tuh merasa tidak dihormati atau tidak didengar oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada komplikasi medis yang mendadak dan ada rasa takut terhadap kematian. Jadi ibu tuh ngerasa takut terhadap nanti gue akan mati nggak ya gitu, bayi saya tuh selamat atau enggak. Jadi dia tuh ada ngerasa takut gitu terhadap kematian. Oke, lanjut, kita lanjut ke gejala trauma psikologis. Gejala trauma psikologis ini tuh mencakup mimpi buruk saat setelah persalinan, kemudian kecemasan berlebihan terutama saat mengingat proses melahirkan tadi tuh, proses persalinan tadi tuh dia tuh jadi cemas banget. Kemudian dia tuh menolak berbicara tentang pengalamannya dia melahirkan. Kayak kalau ada yang nanya gimana sih proses melahirkannya tadi tuh, bagaimana, apakah lancar atau enggak, jadi itu dia tuh menolak untuk menceritakan ke orang lain setelah proses persalinannya. Dia tuh menolak hal itu. Nah, kemudian ada dia menolak perawatan pasca persalinan, dia tuh nggak mau dirawat gitu loh. Kemudian dia sulit membangun ikatan dengan baik, kayak baby blues gitu. Jadi dia masih trauma gitu. Oke, kita lanjut ke penyebab umum kenapa terjadinya trauma persalinan. Yang pertama itu karena kurangnya informasi atau edukasi sebelum melahirkan. Kemudian kurangnya dukungan emosional dari tenaga kesehatan atau keluarga. Jadi dukungan itu sangat penting ya, apalagi dari keluarga itu sangat penting. Kita tuh harus mendukung ibu guys, ibu yang melahirkan tuh kita harus mendukung, kita nggak boleh menjatuhkan mentalnya. Oke. Kemudian terjadi keadaan darurat saat proses persalinan, terus rasa kehilangan kendali atas tubuh dan keputusan medis, kayak tiba-tiba keputusan medis, tiba-tiba disuruh operasi sesar secara tiba-tiba, itu dapat mengakibatkan trauma pada ibu begitu. Sekarang kita lanjut ke dampak jangka panjang dari trauma persalinan. Yang pertama itu adalah gangguan hubungan antara ibu dan bayi ataupun pasangannya. Kemudian
depresi pasca persalinan. Ibu yang telah melakukan proses persalinan itu, atau ibu yang trauma terhadap persalinan itu, dia kalau traumanya berlebihan ya, dampak panjangnya itu dia jadi depresi pasca persalinan. Kemudian dia tuh takut untuk hamil atau melahirkan lagi, atau yang kita sebut tokofobia. Sekarang kita akan membahas tentang penanganan trauma persalinan. Yang pertama ada dukungan emosional. Ini tuh kayak kita konseling ke psikolog atau psikiater. Kemudian yang kedua ada terapi trauma. Nanti setelah kita konseling itu pasti kita akan di konsul untuk terapi ya. Dan yang ketiga ada kelompok pendukung, kayak sharing dengan ibu yang lain yang mengalami pengalaman yang sama kayak kita gitu. Kemudian ada pendidikan dan perencanaan persalinan yang lebih baik untuk kehamilan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pencegahannya. Jadi kita itu lebih baik mencegah sebelum terjadi, sebelum mengobati. Lebih baik mencegah sebelum mengobati, itu yang benar. Oke, yang pertama dan paling utama adalah edukasi antenatal yang cukup. Jadi itu sebelum kita melakukan sebelum program hamil atau sebelum melahirkan, itu kita harus sering dengar edukasi gitu. Kemudian kita harus mempersiapkan mental dan fisik menjelang persalinan. Jadi itu mental dan fisik kita itu harus benar-benar siap ya teman-teman. Kemudian dukungan dari keluarga atau pendamping persalinan itu tuh paling penting. Kita tuh harus mendukung ibu yang akan melakukan persalinan. Kita nggak boleh menjatuhkan mentalnya. Jadi kita tuh harus mendukung agar ibu itu tidak mengalami trauma pasca persalinan. Kemudian kita harus banyak komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan, kayak kita nanya-nanya ke dokternya dokter kandungan, atau sharing-sharing lah apa sih yang boleh dan apa sih yang gak boleh gitu. Begitu teman-teman, ini jarinya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena pengetahuan saya cuma segitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian saya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau saya tidak sempurna, tolong disempurnakan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Antika Kuncahyati pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada ya. Oke, bye-bye.